Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Mudah-mudahan Allah selalu mempermudah segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok Al-Ghazali yang terdiri dari 3 orang. Saya yang bernama Surya Fadli sebagai ketua kelompok beserta 2 orang rekan saya. Yang sebelah kanan saya ini Nurul Huda Hasibuan dan sebelah kiri saya Rahmawaddah Malau. Di sini kami akan menyampaikan ataupun untuk memenuhi tugas mata kuliah penelitian kuantitatif sebagai dosen pengampu Ibu Dr. Yurmaini SEMA Fakultas Agama Islam. Adapun judul materi yang akan kami sampaikan adalah prosedur penelitian kuantitatif. Dan penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya. Metode kuantitatif disebut sebagai metode ilmiah atau saintifik karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah, yaitu konkret, empiris, objektif, dan terukur, rasional, dan sistematik. Metode ini juga disebut metode discovery karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru, dan dinamakan metode kuantitatif karena data penelitiannya berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik. Menurut Sugiono, metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme dan digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel-sampel tertentu. Karakteristik penelitian kuantitatif. Yang pertama itu dilihat dari sifatnya. Penelitian kuantitatif bersifat tradisional karena cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode penelitian. Dilihat dari segi landasan, bersifat positivisme karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Dan yang ketiga, dari segi kaidah ilmiahnya telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiahnya, yaitu konkret, empiris, objektif, terukur, dan rasional, dan sistematik. Dan yang keempat, dari segi temuannya disebut discovery karena dengan metode ini dapat ditentukan dan dikembangkan iptek baru. Dan yang kelima, dilihat dari datanya disebut kuantitatif dan statistik karena penelitian ini menggunakan data-data berupa angka dan analisisnya dengan menggunakan statistik. Tujuan umum penelitian kualitatif ada 3. Yang pertama, tujuan eksploratif, yang kedua tujuan verifikatif, dan yang ketiga tujuan pengembangan. Peranan penelitian kuantitatif. Pertama, pemecahan masalah meningkatkan kemampuan untuk menginterpretasi fenomena-fenomena dari suatu masalah yang kompleks dan saling berhubungan. Dan yang kedua, memberikan jawaban atas pertanyaan dalam bidang yang diajukan, meningkatkan kemampuan untuk menjelaskan atau menggambarkan fenomena dari masalah tersebut. Nah, yang ketiga, mendapatkan ilmu baru atau pengetahuan baru. Prosedur penelitian kuantitatif. Adapun langkah-langkah penelitian kuantitatif yaitu memilih masalah, riset pendahuluan, mengidentifikasi dan merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, menentukan metode dan instrumen penelitian, menentukan sumber daya atau sumber data, mengumpulkan data, memilih pendekatan menganalisis data. Prosedur penelitian kuantitatif. Adapun langkah-langkah penelitian kuantitatif adalah 1. Memilih masalah. Awal dari suatu penelitian adalah masalah. Istilah masalah mengimplikasikan
adanya suatu teka-teki yang harus dipecahkan. Yang kedua, melakukan riset pendahuluan. Riset pendahuluan adalah riset yang dilakukan sebelum riset yang sesungguhnya dilakukan. Riset pendahuluan ini perlu dilakukan dalam rangka menemukan masalah penelitian secara tepat, benar, dan komprehensif. Yang ketiga, mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Yang keempat, merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah sebuah kesimpulan atau jawaban sementara yang bersifat teoritis yang dihasilkan melalui kegiatan kajian secara mendalam dan seksama terhadap berbagai teori atau referensi yang relevan. Yang kelima, menentukan metode dan instrumen. Pemilihan satu jenis metode pengumpulan data kadang-kadang dapat memerlukan lebih dari satu jenis instrumen. Sebaliknya, satu jenis instrumen dapat digunakan untuk berbagai macam metode. Adapun jenis-jenis metode: 1. Angket, 2. Wawancara, 3. Pengamatan, 4. Ujian atau tes. Kemudian yang keenam adalah menentukan sumber data. Yang ketujuh, mengumpulkan data. Adapun beberapa metode pengumpulan data penelitian adalah: 1. Pengumpulan data melalui kuesioner atau angket. Yang kedua, pengumpulan data melalui interview. Yang ketiga, pengumpulan data observasi. Adapun yang keempat, pengumpulan data melalui dokumentasi. 8. Analisis data. Analisis data dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian atau untuk menguji hipotesis-hipotesis penelitian yang telah dinyatakan sebelumnya. Adapun langkah-langkah untuk melakukan analisis data, yaitu yang pertama, persiapan yang meliputi mengecek nama dan kelengkapan identitas pengisi. Yang kedua, tabulasi yang meliputi memberikan skor dan memberikan kode terhadap item-item yang telah diberikan skor, memodifikasi jenis data dengan teknik analisis yang akan digunakan. Langkah yang ketiga, penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian. Langkah ke-9, menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dari suatu proses penelitian yang berupa jawaban terhadap rumusan masalah. Langkah ke-10, membuat laporan penelitian. Laporan penelitian merupakan dokumen tertulis yang mengomunikasikan metode serta temuan penelitian kepada orang lain. Perlu diperhatikan persyaratan-persyaratan tertentu. Ada aturan-aturan dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama, penulis laporan harus tahu betul kepada siapa laporan itu ditujukan. Yang kedua, penulis laporan harus menyadari bahwa pembaca laporan tidak mengikuti kegiatan proses penelitian. Yang ketiga, pelapor menyadari bahwa latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan minat pembaca laporan tidaklah sama. Yang keempat, laporan penelitian merupakan elemen pokok dalam proses kemajuan ilmu pengetahuan. Desain penelitian kuantitatif. Desain penelitian merupakan penjelasan mengenai berbagai komponen yang akan digunakan peneliti serta kegiatan yang akan dilakukan selama proses penelitian. Desain penelitian disebut juga rancangan penelitian, proposal penelitian, atau usul penelitian. Kesimpulan, metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif sering pula disebut sebagai metode tradisional karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah menjadi tradisi sebagai metode untuk penelitian. Selain itu, metode ini juga disebut sebagai metode positifik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Dalam penelitian kuantitatif, antara tujuan, hipotesis, metode saling berkaitan, di mana sifatnya untuk menentukan bagi sifat yang lain. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan.
Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami bertiga dan bermanfaat untuk kita semua. Kami tutup presentasi kami ini, kami sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.